asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah, ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang paling kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah. Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna di antara semua ibadah. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya paling sempurna, paling penuh, bighairi hisab, tidak dapat dihitung oleh hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar mendapati seorang ayah Azar, pembuat berhala. Bersabar terusir dari kaum penyembah bintang. Bersabar dibakar oleh Namrus, mengaku Tuhan. Bersabar tidak punya anak, 86 tahun baru dititipkan Ismail. Bersabar ketika mesti terasing dengan anak, buah hati belayan jiwa, ditinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, dia mesti kembali ke Palestina. Bersabar ketika diminta Allah untuk berkurban seorang anak. Lebih banyak sabar daripada syukur. Man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah, ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang paling kuat imannya, itulah yang paling keras ujiannya. Al-anbiya, para nabi-nabi, thummal amsal fal amsal, dan orang yang lebih kuat. Jadi ketika ujian datang silih berganti, hubungan kita dengan Allah kita bangun dengan husnuzan. Kalau dengan manusia saja kita bisa husnuzan, kenapa seorang anak buah diperintahkan untuk menunggu direktur atasan mampu menunggu sekian jam? Kenapa dia mampu menunggu? Hanya karena mengharapkan gaji bulanan, karena mengharapkan naik pangkat dan jabatan. Dia husnuzon dengan atasannya. Mengapa kita tidak pernah husnuzon dengan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling teratas di antara semua atasan? Dialah Allah. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan atau menyusahkan, baik atau tidak baik, itu menurut pandangan kita. Dalam pandangan Allah semuanya baik. Maka kita mintakan kepada Allah yang baik menurut Allah. Berapa banyak anak-anak menganggap orang tua tidak sayang. Anak berharap ingin dibelikan handphone, anak berharap ingin dibelikan sepeda motor, anak berharap ingin dibelikan mobil. Orang tua yang tidak membelikan keinginannya,
menganggap orang tua tidak sayang. Padahal itulah orang tua yang sayang. Dia tidak ingin anak ini rusak. Dia tidak ingin anak ini kecanduan game online. Dia tidak ingin anak ini akalnya tidak dipakai untuk belajar. Seorang anak saja sulit untuk menangkap logika seorang ayah. Bagaimana dengan logika Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hubungan kita dengan Allah yang paling indah adalah hubungan husnuzan. Buah daripada husnuzan adalah ridha. Sebelum matahari terbit kita sudah katakan aku ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala ketetapanmu ya Allah. Orang yang paling bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia melewati perjalanan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Lelah, letih, kecewa, sakit hati, marah. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita tidak lagi mampu berkata dan berbuat apa-apa. Muda, belia, terang benderang, sampai pada akhirnya menguning, layu dan mati. Di sini tempat kita sejenak singgah dalam perjalanan panjang, mampir sejenak ke pom bensin, ke toilet, berwudu, makan, istirahat. Setelah fresh, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita selanjutnya adalah kembali menghadap Allah. Ketika kita sudah lulus dengan berbagai macam ujian, ridha, sabar, tawakal, berat ujian hidup, ada yang maha besar tempat mengadu. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Besar ujian hidupmu, ada yang maha besar. Allahu Akbar. Besar dosamu, ada yang ampunannya lebih luas. Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi ampunanmu lebih luas, lebih banyak lagi daripada itu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku datang menghadapmu, membawa nikmatmu, nikmat mata, nikmat tenaga. Wa abu'u bi dzambi. Tapi justru aku datang membalasnya dengan dosa-dosaku. Tapi aku yakin dan percaya Engkau mengampuni segala silap, salah dan dosa. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba. Sampai kapan? Adakah batasan 40 tahun? Tidak ada. Sebelum ghargharah, sebelum sakratul maut, kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah, hidup sejenak sementara. Man arafad dunya hanan alaihi. Siapa yang kenal dunia, maka ringan bagi dia menjalani hidup dunia. Dunia tak sampai setengah sayap nyamuk. Dunia tak sampai setetes dari lautan samudera. Bagi yang dapat setetes, jangan bangga, jangan bahagia, karena yang kau dapat hanya setetes. Bagi yang tidak dapat, jangan kecewa, karena yang tidak kau dapatkan pun cuma hanya setetes. Masih ada lautan yang luas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal.
Seorang penggali parit berkubang lumpur dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang. Gajinya dimakan, diambil oleh orang yang lebih berkuasa, yang lebih hebat. Kecewa, sakit hati. Dia masih bisa tersenyum. Mengapa? Karena dia yakin ada akhirat. Malik Yaumiddin. Di sana ada keadilan. Di sana akan ada perhitungan. Hatta yuqadu satul jalha, hatta yuqadu satul qarna, sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ada akhirat? Bagi mereka yang A tidak, T keyakinan, is orang yang meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada akhirat, mereka akan stres, mereka akan depresi, mereka akan bunuh diri. Bagi mereka gedung yang tinggi puncak daripada penyelesaian segala masalah. Naik ke atas gedung, terjun ke bawah. Kalau dia bahagia, sebahagia-bahagianya, karena menurutnya dialah puncak kebahagiaan, tidak ada Tuhan. Kalau dia stres, susah, depresi, dia akan amat sangat menderita dalam hidup. Orang beriman, kalau dia sukses, kalau dia kaya, kalau dia berkuasa, maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur, apakah aku akan bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Kalau dia sedang diuji, susah, sakit, menderita, dia tidak stres, dia tidak putus asa, karena itu hanyalah salah satu bagian dari cara Allah untuk menguji imannya. Untuk apa kita hidup sampai hari ini? Kenapa kawan kita, sahabat kita lebih muda, lebih sehat, lebih dulu mati daripada kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng wajahnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali, ini bukan tempat engkau, ini hanya tempat persinggahan. Kembali ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah pun meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Innal ladzina amanu, orang-orang yang percaya, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut dengan sakaratul maut, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan cemas, jangan sedih meninggalkan istri, anak, keluarga, kantor, kawan, sahabat. Jangan sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah, engkau mendapatkan janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji.
Semoga kita selalu dalam keadaan istiqamah iman dan Islam, bersabar dalam keadaan senang, kenyang, diberikan kekuatan dalam keadaan susah dan payah.